Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan belajar satu tema yang seringkali menimbulkan bahan diskusi, ya. Karena satu sisi ada yang setuju, satu sisi yang lain ada yang bertanya-tanya, tanda mereka tidak setuju dengan keterangan dari banyak pendeta yang mengajarkan, kemudian menerima persepuluhan dan menikmati persepuluhan bersama dengan keluarganya. Judul video kita hari ini adalah apakah Tuhan Yesus mengajarkan tentang persepuluhan? Jawab saya pasti tidak. Namun banyak pendeta telah mengajarkan, ya, tentang judul yang satu ini, apakah Tuhan Yesus mengajarkan tentang persepuluhan, dengan mengambil kemudian menerangkan ayat firman Tuhan dari Matius 23 ayat 23. Namun sebelum kita membahas ayat Matius 23 ayat 23 tadi, kita akan menyaksikan lebih dulu video dari Pendeta Nita Setiawan. Ini videonya. Yang berkata juga kepada saya seperti ini, Pastor, yang namanya persepuluhan hanya urusan perjanjian lama, nggak ada di perjanjian baru. Pernah dengar itu? Pernah? Pertanyaan saya, sudah baca belum? Loh, kok bilang nggak ada di perjanjian baru itu sudah dibaca belum? Saya tanya nih, ada nggak? Ini semuanya pada ini. Sesama bis kota dilarang saling mendahului, Pastor. Saya juga nggak baca, jadi nggak tahu. Matius 23 ayat 23, yuk kita lihat. Saya tuh kadang gemes, saudaraku. Ngomong nggak apa-apa sih, di sosial media memang bebas, tapi kalau mau ngomong juga harus ada ininya, saudaraku, landasannya. Yuk kita lihat yuk. Matius pasalnya yang ke-23 ayat 23, boleh dimunculkan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Jadi Yesus ini perkataan yang ngomong, by the way ya saudaraku, Yesus sendiri ya. Ini yang ngomong bukan Petrus, bukan rasul-rasul, bukan orang lain. By the way, masih Matius 23 ayat 23, belum Nita 23 saudaraku. Jadi ini yang ngomong Yesus sendiri. Celakalah kamu, kenapa saudaraku? Sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Kalau saudara nggak hati-hati, ini tricky saudara. Kita main kata-kata ya di sini ya, oke ya. Yesus itu ngomong gini, persepuluhan kamu bayar, tapi belas kasihan, keadilan, kesetiaan kamu nggak lakukan. Seolah-olah Yesus itu ngomong, berarti belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan lebih penting dari persepuluhan. Setuju dong? Oke. Kita turun dong ke bawahnya. Ayat 23 yuk, turun. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan. Oke. Kita pakai logika ya saudaraku. Yang satu harus dilakukan ini mengacu tentang apa? Persepuluhan dari apa tadi? Adas, manis, jintan. Ya saudara jangan digambarkan yang sekarang. Sekarang kan sudah beda. Zaman itu kan ya memang banyak orang Israel itu hidup dari bercocok tanam. Adas, manis, jintan, dan apa tadi? Selasih. Yang satu jangan, apa namanya tadi? Boleh dimunculkan lagi? Yang satu harus dilakukan, dan yang lain ini apa? Belas kasihan, keadilan, kesetiaan. Jangan diabaikan. Logika saya masuk nggak ini sudah? Masuk ya? Bukan asal tafsir kan? Oke. Berarti saya tanya, di perjanjian baru ada nggak bicara soal persepuluhan? Yang ngomong siapa? Oke, ya sudah. Habis perkara tuh.
Jadi besok kalau ada yang ngomong sama saudara, di perjanjian baru tidak ada. Wah, nanti saudara akan jadi pinter-pinter nih saudara di sini. Saudara langsung bisa jawab, disimpan ini. Matius 23 ayat 23. Nah. Bapak Ibu, itu tadi video pengajaran dari Pendeta Nita Setiawan. Bapak Ibu, jawaban saya, apakah Tuhan Yesus mengajarkan tentang persepuluhan? Jawab saya, pasti tidak. Mengapa? Sebelum kita menafsirkan Matius pasal 23 ayat 23, yang menurut saya telah ditafsirkan secara salah lewat video tadi, coba kita menyaksikan, ya. Salah satu kesalahan yang biasa dipakai, salah satu kesalahan yang biasa terjadi adalah para penafsir, termasuk Pendeta Nita Setiawan, itu kurang teliti. Kurang teliti. Mengapa? Bapak Ibu, Anda mesti menyaksikan, melihat, ya. Matius pasal 23 ayat 23 itu judul bacaannya apa? Caranya bagaimana? Caranya adalah Anda naikkan, tarik ke belakang. Ya, Anda lihat Matius 23 ayat 22, 21, 20, 19 dan seterusnya sampai saudara ketemu. Judul bacaannya itu apa? Ternyata kita menemukan dalam Matius pasal 23 ayat 1, atasnya itu ada judul bacaan yang berkata demikian. Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ketemu judul bacaannya adalah Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bapak Ibu, itu konteksnya, itu judul bacaannya. Baru setelah itu kita membaca ayat tersebut. Kita baca sekarang Matius pasal 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, Bapak Ibu, tafsirannya tentang ayat ini bagaimana? Tadi kita sudah menemukan bahwa konteks bacaannya, judul bacaannya tadi adalah saat Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Berarti Tuhan Yesus ini sedang mengkritik, sedang marah kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang adalah pengajar kitab suci. Dan kemarahannya itu cocok dengan Matius pasal 23 ayat 23 karena oleh Tuhan Yesus dibuka kalimat itu dengan kata-kata celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Bapak Ibu, apa kemunafikan di dalam ayat ini? Yaitu kita lihat Tuhan Yesus bilang, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan
dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Maksudnya Tuhan Yesus apa? Bapak Ibu, kita mesti tahu ya, selasih, adas manis dan jintan itu adalah tanaman yang dipakai, baik daunnya maupun bijinya ya, itu sebagai bumbu masak. Selasih, adas manis dan jintan tidak pernah ditanam secara khusus. Mereka ini tadi hanya ditanam di sela-sela sisa tanah yang ada. Berarti hasilnya tidak banyak dan harganya pun itu murah. Karena hanya dipakai sebagai bumbu masak. Nah, Bapak Ibu, ahli Taurat dan orang Farisi dikatain oleh Tuhan Yesus, kamu munafik. Apa kemunafikannya? Ahli Taurat dan orang Farisi ini adalah orang-orang yang suka mencitrakan diri sebagai orang yang suci, yang jujur. Sehingga mereka ingin menunjukkan kejujurannya, ketaatannya dengan menunjukkan yang sepele saja, yang jumlahnya sedikit saja. Itu kami bayar persepuluhannya. Nah, mereka ingin mencitrakan seperti itu. Supaya orang berkesimpulan bahwa yang kecil-kecil sekalipun, mereka ini tetap setia dan taat untuk membayarnya. Nah, di situ Tuhan Yesus mengecam mereka. Kamu ini munafik. Sebab apa? Kalau yang sepele, yang tidak berarti, yang jumlahnya sedikit, yang harganya murah, itu saja kamu tunjukkan untuk kamu bayar persepuluhannya, seharusnya hal-hal penting lainnya di dalam hukum Taurat, pastilah kamu lebih utamakan, kamu lebih perhatikan. Nyatanya, hal yang terpenting di dalam hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan, kamu abaikan. Nah, disitulah nasihat Tuhan Yesus. Bukan dalam rangka Tuhan Yesus itu mengajarkan bagaimana Anda dan saya harus bayar persepuluhan. Bukan. Tuhan Yesus bilang, yang satu harus dilakukan. Dan yang lain, yang tiga, jangan diabaikan. Maksud Tuhan Yesus, kalau yang satu tentang persepuluhan, yang Tuhan itu tidak minta, ya, yang Tuhan itu tidak minta, itu kamu bayar, kamu tunjukkan kesetiaanmu, kamu tunjukkan ketaatannya, padahal jumlahnya tidak besar, harganya pun juga tidak mahal. Itu kamu bayar, harusnya yang lain yang lebih berarti, yang lebih penting dalam hukum Taurat, harusnya juga kamu lakukan, bahkan lebih kamu utamakan. Bapak Ibu, itu maksudnya ayat dari Matius 23 ayat 23. Mengapa saya katakan Tuhan tidak minta persepuluhan tadi? Tuhan tidak minta, ya, Tuhan tidak minta persembahanmu tadi. Bapak Ibu, saya tunjukkan ayatnya lagi supaya sinkron dengan keterangan saya. Matius 9 ayat 13. Matius 9 ayatnya yang ke-13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan.
Silakan digarisbawahi ya. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak minta persembahan kepada kita, tetapi Dia minta setiap kita punya hati yang penuh belas kasihan, khususnya kepada orang yang berdosa, khususnya lagi kepada orang yang menderita di dalam kehidupan mereka. Jelas, Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak mengajarkan tentang persepuluhan pada Matius pasal 23 ayat 23. Bapak Ibu, alasan saya yang lainnya untuk membuat Bapak Ibu yakin bahwa Yesus Kristus Tuhan tidak mengajarkan tentang kita di perjanjian baru harus membayar persepuluhan. Bapak Ibu, alasan saya yang berikutnya. Saya mau nanya, kita diskusi. Di mana para rasul ketika Tuhan Yesus membuat mukjizat? Jawabnya, para rasul ada di sebelah Tuhan Yesus. Artinya, para rasul menjadi saksi mata semua mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di mana para rasul ketika Tuhan Yesus setelah menyembuhkan semua orang sakit, kemudian dia mulai mengajar tentang firman-Nya, dia mulai menyampaikan sabdanya. Jawabnya, para rasul ada di sebelah Tuhan Yesus. Sebab para rasul selalu menyertai kemana saja Tuhan Yesus pergi dan di mana saja Tuhan Yesus itu tinggal. Artinya, para rasul juga salah satu saksi dari semua firman yang disampaikan oleh Kristus. Bapak Ibu, setelah dia dibangkitkan pada hari ketiga, dia hidup lagi, dia menampakkan diri, dan menjelang Tuhan Yesus naik ke surga, maka dia memanggil 11 rasulnya karena Yudas sudah mati. Tidak bersama yang lain. Sehingga rasul tadi tinggal 11 orang. Kita baca Matius pasal 28 ya. Mulai ayat 16. Judul bacaannya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu, ayat ke-19 dan 20 dari Matius pasal 28 dikenal oleh semua orang Kristen sebagai amanat agung, yaitu perintah Tuhan Yesus kepada 11 rasulnya. Nah, Bapak Ibu, saya bacakan ulang ya, ayat 19 dan 20 dari Matius 28 tadi.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ayat 20 perhatikan, ajarlah, ini perintah, ya. Mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tadi Pastor Nita Setiawan bilang bahwa di dalam Matius pasal 23 ayat 23, Tuhan Yesus mengajar kita bagaimana membayar persepuluhan. Saya pastikan tidak. Sebab ternyata dia juga memerintahkan di dalam Matius pasal 28 ayat ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya apa? Yang saya ingin sampaikan sebagai argumentasi saya adalah jika Tuhan Yesus mengajarkan tentang kita harus membayar persepuluhan di dalam perjanjian baru ini tadi, pastilah para rasulnya mengajarkan juga dan menikmati seperti pendeta zaman sekarang. Nah, kita melihat para rasul tidak ada yang kaya seperti pendeta Nita Setiawan dan kawan-kawan, tidak ada, ya, tidak ada. Mereka tidak mengajarkan karena memang Yesus Kristus Tuhan tidak memerintahkan. Padahal di dalam bacaan tadi Matius 28 ayat 20 dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan ajarlah mereka, yaitu para murid yang kamu baptis tadi, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau para rasul diperintah, saya yakin karena para rasul ini adalah utusan yang diutus oleh Kristus untuk menyebarkan, untuk mengajarkan semua perintah Tuhan Yesus yang telah diperintahkan kepada para rasul supaya disebarluaskan, diajarkan kepada setiap murid yang nanti akan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, para rasul tidak mengajarkan. Para rasul juga tidak menikmati persepuluhan seperti zamannya pendeta saat ini. Mereka bisa hidup bermewah-mewahan dan lain sebagainya. Berikutnya, para rasul saya yakin kalau mereka memang diperintahkan untuk mengajarkan, saya tadi katakan otomatis para rasul juga menerima, menikmati hasil persepuluhan tadi. Saya jamin para rasul akan menjadi orang yang jauh lebih kaya daripada pendeta zaman sekarang. Mengapa bisa seperti itu? Saya yakin karena para rasul di dalam pelayanannya, mereka semuanya disertai dengan mukjizat yang luar biasa. Bayang-bayang Petrus menyembuhkan orang sakit. Petrus dan Yohanes membuat orang yang lumpuh, ya, di bait Allah itu berdiri dan berjalan. Padahal mereka lumpuh sejak lahir. Paulus mendoakan orang yang jatuh dari lantai 2 atau lantai 3, mati. Dan orang itu hidup kembali. Dan masih banyak mukjizat para rasul yang lainnya. Saya yakin karena mereka disertai oleh mukjizat, maka jika mereka mengajarkan kepada para murid yang lain, jemaat yang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus untuk membayar persepuluhan, mereka akan menerima persepuluhan itu, jumlahnya lebih banyak, dan persepuluhan itu akan disetor dengan sangat deras. Sehingga para rasul akan menjadi orang yang sangat kaya raya,
melebihi pendeta zaman sekarang. Nah, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, sedangkan pendeta zaman sekarang yang sedang disoroti oleh masyarakat secara luas, bukan orang Kristen saja, tetapi semua masyarakat yang ada di Indonesia ini tadi, yang hidupnya kaya, bermewah-mewahan dengan hasil persepuluhan, mereka untuk meyakinkan jemaatnya tetap setor persepuluhan dengan jumlah yang besar, mereka ini harus membuat atau mengatur dengan mujizat palsu lebih dahulu atau memberikan kesaksian dusta di dalam khotbah mereka. Untuk maksud dan tujuan supaya pendengarnya yakin bahwa pendeta ini punya hubungan khusus dengan Tuhan, punya kedekatan khusus dengan Tuhannya. Salah satu yang saya berikan contoh, pendeta ada yang bersaksi, dibawa oleh Tuhan Yesus pergi ke surga. Bapak Ibu, itu bohong, ya. Sebab kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah pernah bersabda di dalam Yohanes pasal 3 ayat 13. Kita baca sebentar. Yohanes pasal 3 ayat 13. Kalau ada pendeta bilang dibawa Tuhan Yesus ke surga, itu bohong. Sebab Tuhan Yesus bersabda, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia, Guru besar, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Bapak Ibu, itu pasti bohong. Tetapi juga ada pendeta lain, Bapak Ibu, yang memberikan kesaksian yang lain, ya. Dia tidak bilang dia dibawa ke surga, tetapi dia dibawa oleh Tuhan Yesus pergi ke neraka. Kunjungan kerja. Ngelihat keadaan neraka seperti apa supaya bisa memperingatkan, ya, kepada jemaatnya. Nah, Bapak Ibu, ya, itu pun juga bohong. Karena Alkitab memberikan kesaksian yang demikian. Lukas pasal 16, ya. Saya potong saja, saya bacakan mulai ayat 28 sampai dengan 31. Cerita singkatnya adalah Lazarus ini biasa makan dari roti yang jatuh dari meja orang kaya tersebut. Suatu hari Lazarus mati, demikian pula orang kaya itu juga mati. Kita baca lebih dulu. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ayat 31 kuncinya Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus tidak punya kepentingan bahwa orang itu ngelihat ke neraka, kemudian memberitakan neraka itu seperti ini. Ya, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu, ketika Lazarus mati, ada di pangkuan Bapak Abraham, ada di surga. Kemudian orang kaya itu juga mati, dia tinggal di neraka. Orang kaya ini bilang kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham, minta dong Lazarus supaya mencelupkan jarinya di air,
dan supaya aku bisa minum dari situ, sebab di sini aku sangat menderita, sakit dan kepanasan. Bapak Abraham menjawab, anakku, kami tidak bisa ke situ, kamu juga tidak bisa ke sini. Karena jarak antara kamu dan kami itu terbentang satu jarak yang tidak terseberangi. Kemudian orang kaya ini bilang, aku masih punya 5 saudara. Suruh Lazarus, kasih tahu mereka, agar mereka nanti bertobat dan tidak mengalami penderitaan seperti yang aku sedang alami ini. Bapak Abraham tadi kemudian bilang, loh, kan sudah ada kesaksian Musa dan para nabi, itu cukup. Kemudian mereka masih bilang, tidak Bapak, kalau ada seorang dari antara orang mati yang dibangkitkan dan memberitahukan kepada saudara-saudaraku, saudaraku akan bertobat. Ditegaskan lagi oleh Bapak Abraham pada ayat 31. Lukas 16 ayat 31 kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu, jadi Tuhan tidak punya kepentingan lagi bahwa orang dari bumi ngelihat surga atau ngelihat neraka. Kemudian orang ini harus balik lagi untuk memberitahukan orang yang masih hidup di bumi. Cukup ada Alkitab. Kesaksian Musa, kesaksian para nabi, ada menyertai kita. Ini sudah cukup, kata firman Tuhan. Bapak Ibu, ada juga pendeta yang lain yang selalu bilang, ya, Tuhan bicara dengan saya secara audible. Waduh, luar biasa. Bapak Ibu, Anda bisa bandingkan pendeta yang bilang seperti ini, ya, bilang mendengar suara Tuhan secara audible, bilang mendapat mimpi, mendapat penglihatan. Kalau kita bandingkan dengan seorang raja yang bernama Salomo, saya yakin Tuhan pasti akan menilai Salomo lebih hebat. Ya, Salomo lebih besar dibandingkan pendeta zaman sekarang. Apa yang terjadi di dalam hidup Salomo? Ya, kita lihat. Tuhan apakah tidak bicara dengan Salomo? Tuhan bicara. Berapa kali di dalam hidup Salomo? Kita lihat 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu biasakan baca ayat Alkitab sekaligus membaca judulnya, ya. Judulnya. Jangan lakukan kesalahan berulang-ulang seperti para pendeta, pembicara yang kebanyakan hanya melihat kepada kalimatnya saja, ya, tetapi judulnya diabaikan. Itu akan membuat tafsirmu tidak tepat. Kita baca 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 1 dan ayat 2. Judulnya lebih dulu. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Artinya Tuhan itu menampakkan diri berbicara dengan Salomo, raja yang besar itu, hanya 2 kali sepanjang hidup Salomo. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon, yaitu dalam bentuk Salomo bermimpi. Yang pertama Salomo mimpi di Gibeon itu tadi karena Salomo minta hikmat Tuhan itu tadi. Bapak Ibu,
Salomo saja yang hebat, itu sepanjang hidupnya dijumpai Tuhan ya dalam mimpi cuman 2 kali sepanjang hidup. Masa kan ada pendeta zaman sekarang, mimpi itu bisa setiap minggu atau mimpi setiap ada jemaat kaya yang konseling. Kita perlu waspadai dengan tanda tanya yang sangat besar. Bapak Ibu, tentang persepuluhan, terkadang banyak juga pendeta-pendeta itu yang memakai ayat untuk meyakinkan jemaatnya, yaitu dengan ayat firman Tuhan yang ada pada Markus pasal 12. Markus pasal 12, ayat ke-41 sampai dengan 44. Bapak Ibu kalau Anda membaca Markus mulai pasal 12 mulai ayat 1, judul bacaan demi judul bacaan, ceritanya dan lain sebagainya, itu Tuhan Yesus sungguh dalam rangka dia itu sedang mengecam, mengkritik ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan tokoh-tokoh agama yang mengajarkan firman Tuhan, dan kemudian oleh orang-orang, oleh jemaat, ajaran itu dilakukan. Bapak Ibu, kita baca lebih dulu Markus pasal 12 ya, Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan 44. Judul bacaannya persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Bapak Ibu, banyak pembicara, pendeta khususnya yang menerima dan menikmati persepuluhan bersama keluarganya suka memakai ayat yang satu ini. Mereka bilang, lihat, janda yang miskin saja itu memberikan seluruh nafkahnya, seluruh hidupnya untuk Tuhan. Menunjukkan bahwa janda ini adalah orang yang taat sekali dibandingkan dengan jemaat yang hari itu sedang mendengar khotbahnya. Kamu kan kaya. Maksudnya seperti itu. Masa kalah sama janda tadi? Memberikan persembahan persepuluhan tidak komplit. Tidak pas jumlahnya 10%. Padahal hasilmu kan melimpah. Bapak Ibu, kita renungkan sejenak bacaan ini tadi. Siapa yang mengajarkan janda ini bisa mempersembahkan? Adalah ahli Taurat, orang Farisi, dan tokoh agama. Bukan Yesus Kristus Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus menjadi saksi dari apa yang dilakukan oleh janda tadi dengan memasukkan 2 keping uang logam tadi. Dan dia, Tuhan Yesus, ya, memanggil murid-muridnya dan dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Bapak Ibu, maksudnya Tuhan Yesus itu apa? Ya, ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Maksudnya Tuhan Yesus itu mengkritik ahli Taurat, orang Farisi, dan para imam yang ngajar tentang persembahan. Mengapa? Tuhan Yesus tuh ingin nyampaikan, kamu ini
Kok terlalu tega banget hatimu? Sampai-sampai janda atau orang miskin itu masih kamu dorong untuk mempersembahkan apa yang mereka tidak punya. Padahal sesungguhnya orang-orang semacam ini bukanlah orang yang harus datang dengan persembahan. Tetapi orang-orang ini harus kalian santuni. Bukan yang harus mempersembahkan. Tetapi mereka janda yang miskin ini seharusnya adalah orang-orang yang kamu harus beri karena kamu lebih diberkati. Oleh karena itu, Bapak Ibu, koreksi lebih dulu. Apa yang kau nikmati bersama keluargamu itu banyak ada uang dari orang miskin. Itu maksudnya. Bapak Ibu, suatu hari mungkin Anda masih teringat ya, ada dua kejadian yang mirip ya. Saya lupa tempatnya ada di mana, tetapi saya menyaksikan tayangan televisinya, saya membaca surat kabarnya. Ada di satu tempat seorang ibu mencuri sebutir semangka dan diperkarakan masuk pengadilan. Ada juga di tempat yang lain, seorang ibu mencuri buah kakao di sebuah perkebunan dan diperkarakan. Kemudian ibu yang mencuri kakao ini tadi disidangkan. Karena apa? Dilaporkan oleh pemilik, yaitu sebuah perusahaan besar yang punya kakao tadi. Bapak Ibu yang saya kagum dengan hakim yang memakai hati nurani untuk menjadi hakim yang adil. Hakim itu akhirnya memutuskan dengan cara yang, wah, menurut saya luar biasa sekali. Hakim ini bertanya kepada para saksi, bertanya kepada para peserta yang mengikuti jalannya persidangan. Intinya, hakim ini bertanya, Bapak Ibu, orang ini kan orang yang miskin. Dari apa yang tadi ditanyakan oleh saudara jaksa, ternyata dia mencuri ini alasannya apa? Dia miskin, butuh makan. Nah, padahal di dalam ajaran agama, hampir agama manapun, selalu dianjurkan kepada orang miskin diletakkan satu tanggung jawab. Yaitu engkau yang diberkati berkelimpahan. Harap kamu menyantuni orang miskin ini tadi. Kamu peduli kepada mereka yang lapar. Untuk memberikan sedekah. Agar supaya saudaramu yang sedang kelaparan itu bisa makan. Sama prinsipnya dengan persepuluhan. Supaya ada makanan di dalam rumahku. Supaya mereka bisa makan dengan kenyang. Nah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, di akhir persidangan, hakim yang mulia ini tadi bilang, nah sekarang di tengah-tengah kita ada ibu yang kelaparan sampai-sampai dia melakukan pencurian beberapa butir kakao. Milik sebuah perusahaan sebagai pelapor. Apa yang kita mau lakukan? Saya tidak menghukum ibu ini sebab saya menyadari bahwa yang bersalah adalah saya dengan saudara-saudara sekalian yang ada di dalam ruang sidang yang sama. Mengapa? Karena kita diberkati oleh Tuhan. Berkelimpahan. Tetapi kita membiarkan ada sesama kita yang kelaparan. Untuk itu, saya menghukum diri saya sendiri. Hakim yang mulia tadi mengeluarkan uang. Diputuskan oleh dia. Dia mengeluarkan uang untuk
dikumpulkan. Dan dia minta salah satu sebagai petugas mengumpulkan. Dimulai dari hakim tadi memberikan uang. Dan yang lainnya juga memberikan uang untuk diberikan kepada ibu ini tadi. Supaya ibu ini dan keluarganya bisa makan. Dan ibu ini divonis bebas. Bapak Ibu, ini bicara pengadilan dunia. Ternyata masih ada hakim yang punya hati nurani. Yang mengagumkan saya. Orang Kristen suka bilang, kami bukan orang dunia. Tetapi kami adalah anak-anak Allah. Apa buktinya? Di dalam persepuluhan, di dalam apa saja, ada begitu banyak dusta yang kalian sudah lakukan. Bapak Ibu, oleh karena itu, bertobatlah dan kembali kepada perintah Yesus Kristus Tuhan dan yang diamanatkan kepada para rasulnya. Yesus Kristus Tuhan mengingatkan Anda dan saya. Saya bacakan sekaligus sebagai penutup. Matius pasal 25 ayat 35 sampai dengan yang ke-40. Judul bacaannya adalah penghakiman terakhir. Jika Anda tidak melakukan hal yang seperti ini, Anda pasti tidak selamat. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40 perhatikan. Ini yang dilakukan oleh hakim yang mulia tadi. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan Yesus luar biasa. Apa yang saudara lakukan, derma saudara, sedekah saudara, untuk orang lapar, orang haus, orang telanjang, orang sakit, orang asing, orang yang ada di penjara, itu disamakan dengan saudara sudah melakukan kepada aku, hanya huruf besar, kepada Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya.